Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita anggota Komisi Kaleb untuk masuk dalam saat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada sore hari ini. Dan sama-sama kita menyatakan doa kita kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kami bersama-sama dapat beribadah pada sore hari ini. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau sudah memimpin kami pada tahun yang lalu, dan saat ini kami memasuki tahun yang baru. Biarlah Tuhan yang sudah memberikan janji-Mu kepada setiap kami, tolong kami untuk berpegang teguh kepada janji Tuhan, agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mohon Engkau menuntun akan kami melalui ibadah ini, kami kembali memperoleh pencerahan untuk memulai tahun yang baru ini. Pimpinlah ibadah kami ini, baik dari awalnya hingga selesainya. Kami percayakan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengawali ibadah kita dengan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Dia sudah menebus kita, dan Dia sudah menyelamatkan kita, dan janjinya untuk menyertai kita sedang kita jalani. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian, Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku, ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ya, kita tetap bersyukur meskipun kita sudah berdoa, meskipun doa-doa kita tidak dikabulkan, tetapi kita percaya bahwa Dia tetap ada bersama-sama dengan kita, memberi kita kekuatan dan penghiburan. Kita menyanyikan pujian ini kembali. Ku bersyukur Ia dengarku. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Sungguh syukur pada Tuhan. Dalam suka ataupun duka, kita percaya Tuhan senantiasa beserta kita. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi menaikkan pujian. Pujian ini mengatakan, aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Meskipun kita di dalam menjalani tahun 2022 ini, banyak akan prediksi-prediksi yang kita dengar. Bahkan banyak orang-orang yang meramal tahun 2022 ini.
tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melewati akan setiap hal yang harus kita hadapi di tahun ini. Dan kita percaya Tuhan tetap memelihara kita. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Pujian ini, ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya, jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penaran. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya, jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerangan, hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini, ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini, ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Biarlah melalui pujian ini iman kita semakin diteguhkan. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, bersyukur saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sore ini. Anugerahkan kami kesatuan hati, sehingga kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan saat ini akan menjadi bahagian kami. Mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan membaca dari Alkitab kita, dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9 saya akan membaca bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan saya sudah baca bagi Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman ini di bawah satu tema berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abram sesungguhnya diperintahkan Tuhan untuk menuju ke satu tempat yang ia sendiri belum pernah pergi dan belum tiba. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang pertama, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah memberi kepada Abram tanah perjanjian. Dan itu yang harus dituju oleh Abram. Yang menarik ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ada 7 paling tidak janji yang diberikan kepada Abram ketika Allah memerintah Abram untuk pergi ke tanah perjanjian. Mungkin 2 hal saya boleh sampaikan. Janji yang pertama, dikatakan bahwa aku akan membuat engkau Abram menjadi bangsa yang besar. Ini janji yang pertama, Bapak Ibu. Janji yang kedua dikatakan, aku akan memberkati engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar akan panggilan ini, untuk pergi ke satu tempat yang dia sendiri belum tahu, dan ia sungguh-sungguh menyadari
bahwa apa yang ia sudah dengar dan ia terima, ternyata Bapak Ibu, Abram memberi jawaban kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan apa yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat, bahwa sesungguhnya tanggapan atau jawaban Abram terhadap janji Allah ini menunjukkan akan sifat, akan watak, akan kepribadian dan tingkah laku Abram bagi Tuhan ketika menerima janji dari Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, luar biasa sekali lagi Tuhan menjanjikan Abram terkenal dan akan menurunkan bangsa yang besar sesuai dengan janji yang Allah perintahkan bagi dia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abram harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah ia harus memenuhi akan perintah Tuhan itu. Dengan maksud ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa Abram akan meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudara yang dikasihinya, bahkan segala yang indah saat itu ketika ia ada bersama-sama di tempat di mana dia tinggal saat itu. Dan Bapak Ibu, dia harus menuju ke tempat yang baru. Di sana ia harus menjelajah tanah tempat yang Tuhan berikan kepada Abram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik untuk kita lihat dari apa yang dialami oleh Abram. Sesungguhnya Bapak Ibu, ada rancangan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan di balik ketika Abram dipanggil oleh Allah dan diperintahkan untuk pergi meninggalkan keluarga, saudara-saudara, bahkan tempat di mana ia tinggal semula. Apa yang menjadi rancangan Allah bagi Abram? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama mari kita lihat. Kalau Bapak Ibu melihat membaca kota Ur di mana Abram waktu itu tinggal, Bapak Ibu, kota itu tidak mengenal Tuhan dan penuh dengan penyembahan berhala. Sebaliknya, tempat yang Tuhan janjikan bagi Abram yang di dalam Alkitab dikenal dengan nama Kanaan adalah sebuah daerah yang subur dan itu akan menjadi tempat bahwa bangsa yang berpusat kepada Tuhan di sanalah harus berada. Bapak Ibu, meskipun tidak luas tanah Kanaan, tetapi itu akan menjadi penting bagi sejarah kehidupan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, dan itu menjadi kebangkitan bagi kita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Artinya, tanah yang diberikan kepada Abram memiliki sejarah yang sungguh luar biasa. Itulah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk ditempati oleh kerajaan Israel atau bagi bangsa pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu, dari bagian ini mari kita belajar bersama-sama bahwa ketika tanah ini diberikan kepada Abram, ini menunjukkan bahwa Abram memiliki karakter
yang tegas. Sekali lagi, seorang yang bernama Abram ini, Bapak Ibu, dia memiliki kepribadian yang tegas. Dia dikenal dengan watak dan tingkah laku yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan percaya akan Tuhan. Sehingga ketika dia dengan kepribadian, dengan sifat, dengan watak, dengan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ia mengalami kebaikan Tuhan. Ia merasakan bahwa apa yang sudah Tuhan berikan, itu sungguh-sungguh dia kerjakan dengan baik. Dia taati dengan setia. Dia sungguh-sungguh dia mengerjakan, melakukannya. Dan dengan sungguh, Bapak Ibu, Abram, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di dalam ayat 7 saya ingin baca ayat itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu, dari kisah ini menolong mengingatkan kita juga di zaman kita hidup saat ini, bahwa seringkali di zaman itu Bapak Ibu, mezbah banyak digunakan oleh penganut-penganut agama lain zaman itu, di zaman Abraham. Tapi bagi Abram, Bapak Ibu, ini lebih dari sekedar tempat untuk persembahan kurban. Bagi Abram, mezbah menjadi lambang persekutuan Abram dengan Allah. Untuk apa? Untuk mengingat kembali bagaimana Allah menjumpai Abram. Dan ini sungguh berarti bagi hidup Abram sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin saat ini Tuhan sedang membimbing Bapak Ibu masing-masing kita ke tempat di mana kita dapat melayani Tuhan dan kita dapat bersama-sama mengabdi bagi Tuhan, berguna bagi Tuhan. Nah, ibu-ibu yang kita sedang hadapi, alami bukan saat ini, adalah dunia justru menakutkan kita. Dunia saat ini sedang membawa kita untuk berpikir panjang. Kenapa? Adanya pandemi COVID-19 tidak pernah berhenti, apalagi ada varian baru. Di mana-mana Bapak Ibu dan saya mendengar terjadinya gempa akibat curah hujan yang tinggi, terjadi banjir. Akibat gempa ada tanah longsor dan berbagai hal lainnya. Dan ini memungkinkan kita menjadi orang-orang yang takut. Ibu bapak, mari kita berpikir sejenak. Sesungguhnya siapakah yang lebih besar di tengah hidup Bapak Ibu dan saya? Apakah dunia segala yang ada di dalamnya yang sungguh menakutkan kita, ataukah Tuhan yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita? Bapak Ibu, mari kita melihat sejenak kisah di dalam Kejadian 13. Apa yang dikatakan di sana? Bapak Ibu, Abraham semakin diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga ia membawa lebih banyak berkat Tuhan. Kenapa? Karena Abram taat dan setia berpegang kepada janji Tuhan sehingga dia melakukannya. Sebaliknya, Ibu Bapak dan saya bisa lihat di dalam Kejadian 12, Lot memilih
keluar dari tanah perjanjian Tuhan dan pergi ke arah Sodom. Dia mencari solusi yang tepat bagi dirinya untuk menikmati hidup yang enak. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Abram? Abram tidak pernah keluar dari tanah perjanjian tersebut. Abram belajar untuk berani hidup di hadapan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menjanjikan tanah ini bagi dia, dia berani tinggal di dalamnya. Karena kalau Tuhan sudah menjanjikan pada Bapak Ibu dan saya satu janji, mari Bapak Ibu, jangan kita meragukan janji Tuhan tersebut. Mari kita jalani dan mari kita lakukan. Karena di dalam janjinya dia tetap menyertai, menuntun, memimpin kita. Menjadi pertanyaan saya bagi Bapak Ibu saat ini, apa alasan sesungguhnya ketika kita merasa bahwa kita tidak mungkin bisa hidup dengan janji Tuhan itu? Atau saya boleh berkata, apa sesungguhnya yang menjadi alasan sehingga Bapak Ibu dan saya mungkin tidak bisa melakukan janji yang Tuhan telah nyatakan? Bahkan kita tidak bisa hidup sesuai dengan janji itu. Saudara, hari ini melalui firman ini, Abram belajar akhirnya tidak bergerak satu langkah pun keluar dari tempat yang dijanjikan Tuhan. Dan ketika dia menjalaninya, Ibu Bapak saya dan saya boleh melihat bagaimana kesetiaan Tuhan menyertai Abram. Dalam hati Abram, kecuali Tuhan memerintahkan dia berjalan, baru dia akan berjalan. Tetapi kalau ia tetap berpegang kepada janji Tuhan, maka dia percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan sungguh-sungguh tetap menjadi pusat hidup Abram. Pertanyaan bagi Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita saat ini, sehingga ketika kita tetap hidup di tengah situasi kondisi yang menakutkan pun, Bapak Ibu apakah dapat tetap akan berpegang teguh kepada janji Tuhan ataukah tidak? Hari ini mari kita bersama-sama tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan akan digenapi dan akan dinyatakan di tengah seluruh proses perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Maukah kita tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik menolong, menegur, mengingatkan kami bahwa di tengah situasi dunia yang menakutkan bagi kami saat ini, Tuhan memberikan kami kepastian sebagaimana janji bagi Abram. Kami pun yakin janji kepada tiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, ya Tuhan, Tuhan selalu nyatakan. Itu sebabnya kami mohon teguhkan, kuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami terus dapat mampu dengan taat dan dengan setia untuk tetap berpegang teguh, melakukan setiap janji-janji Tuhan yang sungguh kami boleh
terima. Dan kami mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga janji yang sungguh indah atas setiap kami boleh alami, sebagaimana dialami oleh Abram. Tuhan, terima kasih, karena Engkau menolong semua Bapak Ibu kami yang saat ini sedang ada bersama beribadah. Sertai berkati dalam seluruh kehidupan di tahun 2022 ini, sehingga ketika menjalani hari-hari hidup tidak akan merasa khawatir dan takut, tetapi akan terus berpegang kepada Tuhan yang telah dan akan memberikan janji-janji yang sungguh membangun hidup dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga firman ini menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin memberikan persembahan, bisa juga disimpan melalui amplop, suatu saat bisa dibawa ke gereja untuk diberikan kepada hamba Tuhan yang bertugas, atau bisa diberikan kepada pembina atau Pak Alex Losari selaku bendahara Komisi Kaleb. Saya mengajak kita untuk menyanyikan suatu pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Bapa di sorga. Lagu Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada sore hari ini. Dan juga memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Berkatilah akan setiap kami dan juga secara khusus untuk persembahan ini, biarlah itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di Komisi Kaleb ini. Kami datang kepada Engkau berdoa juga untuk badan pengurus Komisi Kaleb. Engkau berkati akan mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau bekerja sama satu dengan yang lain demi untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di Komisi Kaleb ini. Dan biarlah Tuhan tolong agar setiap kami anggota Komisi Kaleb memiliki kerinduan untuk bisa mengajak akan rekan-rekan kami untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan.
Dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh mengalami pertumbuhan iman dan kami boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kesehatan kami. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan. Ketika kami undur daripada iman kami, Engkau kembali merangkul kami dan memberikan kami kekuatan untuk bisa mengalami pertumbuhan iman. Ketika kami resah dan kami merasa enggan, jenuh, Tuhan bangkitkan hasrat kami untuk bisa memandang Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk setiap saudara seiman kami yang saat ini berada di daerah-daerah bencana, baik itu gempa bumi, baik itu banjir, baik itu longsor. Tuhan, biarlah Engkau tolong dan Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan pertolongan bagi mereka. Dan kami berdoa mohon kiranya kasih setia Tuhan nyata melalui kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan akan penyertaan, pertolongan, dan juga kasih yang mereka boleh nikmati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk gereja kami bersyukur karena gereja kami sudah membuka onsite bagi yang berusia indah. Biarlah kami semua juga boleh dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon pimpinan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa dan pertolongan daripada Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah akan ibadah kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.